ketika jin itu sudah naksir dan jatuh cinta sama manusia, terkadang dia itu mencemburi, dia itu cemburu ketika manusia yang dicintainya bersosialisasi dengan manusia lainnya, dengan teman-temannya dari bangsa manusia. Bahkan dia itu akan mendukung kecemburuannya dengan berbagai sesuatu. Pokoknya gimana caranya manusia yang dia cintai itu tidak boleh menjadi milik orang lain, walaupun itu sama-sama manusia. Dia akan dukung penuh bagaimana api kecemburuannya ini supaya apa? Manusia yang dia taksir tidak jatuh cinta dengan manusia lainnya. Idza shara ma'a ghairihi faqad yu'aqibuhu bil qatl wa ghairihi. Dan apabila manusia yang dicintai oleh jin dia berteman atau bahkan menikah dengan orang lain, kalau perempuan ya sama laki-laki, yang laki-laki nikah sama perempuan, ya, faqad yu'aqibuhu, terkadang jin itu akan menghukum atau mengerjai orang yang berani menikahi manusia yang dia cintai bil qatli, terkadang dia membunuhnya atau dengan membuat manusia yang menikahi manusia yang ditaksir oleh jin itu dengan sesuatu yang lain, dibuat sakit, ya, dibuat sering pingsan, dibuat sering epilepsi, ya, atau terkadang dibuat selalu cekcok satu sama lainnya. Kullun hadza waqi'un, kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan semua kejadian ini betul-betul nyata terjadi. Ya. Maka nun sewu nggih, kita bisa melihat, dan ini pengalaman selama 10 tahun terakhir kami meruqyah, rata-rata orang-orang yang dicintai jin memang orang yang punya paras good looking. Punya paras yang good looking itu apa? Yang menawan, dia rupawan atau rupawati gitu ya, sing jelas punya rupa gitu ya. Dan ternyata ketika disukai sama jin, kebanyakan dari mereka menjomblo bertahun-tahun sampai usia yang betul-betul harusnya dia sudah matang untuk menikah, dia akan selalu dibuat tidak bisa menikah. Mau menikah tiba-tiba ragu, akhirnya ditinggalkan atau meninggalkan, ya. Sudah mau hari H ragu, batal. Ada aja yang membuat pernikahannya itu batal. Atau kalaupun sudah menikah, rumah tangganya biasa dibuat cekcok terus menerus, masalah kecil sekali menjadi sangat besar, sampai akhirnya suaminya mengucapkan talak kepada istrinya. Naudzubillah min dzalik. Dan ingat, setan-setan yang semacam ini pinter. Terkadang mereka mengalihkan fokus manusia. Gimana cara mengalihkannya? Di antara cara mengalihkan manusia, ya, yang dicintai oleh jin, ya, adalah dengan menimbulkan isu bahwasanya dirinya itu kena santet, ya, sehingga fokusnya apa? Fokusnya mencari siapa yang menyantet dirinya dan di mana buhulnya, padahal nggak ada. Bukan sihir, ya, karena yang namanya santet biasanya kan pakai menggunakan media-media tertentu. Ada yang namanya buhul itu ikatan, ya, ada baik ikatan yang bentuknya terlihat secara fisik atau ikatan-ikatan yang memang tidak terlihat, yang dilarutkan melalui minuman, melalui makanan, melalui parfum, ya, asap rokok atau yang lainnya, ya. Nah, ketika manusia hilang fokus, akhirnya dia lupa muhasabah, lupa mengoreksi dirinya, kira-kira dari celah mana setan itu mencintai dirinya, ya. Di antara tanda-tanda umum orang yang dicintai oleh jin, yang pertama, sering mimpi basah.
sering ihtilam, dan keseringannya mimpi, dia melihat dan merasakan di alam mimpinya seakan-akan dia melakukan hubungan intim suami istri. Dan mimpi basah ini adalah mimpi yang tidak didahului dengan sebab-sebab tertentu. Antum paham yang dimaksud mimpi basah dengan sebab? Ya, contoh mimpi basah yang ada penyebabnya adalah seperti contoh mimpi karena dia sudah balik, ya, atau mimpi karena sering melamunkan kapan ya aku bojo, akhirnya mimpi, ya. Atau mimpi karena melihat sesuatu yang menimbulkan rangsangan bagi dirinya, atau bahkan juga mimpi karena stoknya kepenuhan. Jadi itu semua mimpi-mimpi yang didasarkan dengan sebab. Adapun orang yang kena gangguan jin itu tidak ada sebab-sebab itu. Saya pernah menceritakan